Untuk mengetahui tingkat keterpaparan pekerja akibat uap zat toksik, kita bisa melakukan evaluasi dari hasil monitoring. Namun, konsentrasi uap yang menyebar ke lingkungan idealnya diprediksi sejak proses dirancang, terutama di area-area yang paling potensial, yaitu ruang tertutup, di atas wadah terbuka, di area pengisian wadah, dan di area tumpahan. Kita akan meninjau paparan uap zat toksik di area tertutup. Katakanlah suatu jenis uap terperangkap di suatu area tertutup dengan laju alir masuk senilai Qm. Dialirkan udara dari ventilasi dengan laju QV. Maka, konsentrasi uap dalam area tertutup adalah sebagai berikut. Nilai K adalah faktor pencampuran non-ideal yang umumnya bernilai antara 0,1 sampai 0,5. Nilai K sama dengan 1 berarti pencampuran terjadi secara ideal. Persamaan tersebut disusun melalui neraca massa berikut. Laju uap toksik yang masuk ditambah akumulasi massa uap toksik akan sama dengan laju uap toksik yang dibangkitkan ditambah laju uap toksik yang keluar dari area tertutup. Pada kondisi tunak, laju akumulasi adalah 0, sehingga kita memperoleh persamaan untuk C. Persamaan ini dimodifikasi untuk mendapatkan konsentrasi dalam satuan ppm dengan mengaplikasikan hukum gas ideal, sehingga didapatkanlah persamaan tadi. Perlu diingat bahwa persamaan ini disusun dengan asumsi kondisi tunak, sehingga laju akumulasi pada neraca massa bernilai 0. Lalu bagaimana cara menentukan nilai Qm? Sumber pembentukan uap akan kita kategorikan menjadi dua sumber. Pertama, dari evaporasi cairan dalam bejana, dan kedua, perpindahan uap saat cairan diisikan ke dalam bejana. Kita bahas dulu laju pembentukan uap akibat evaporasi cairan dalam bejana. Cairan dengan tekanan uap jenuh yang tinggi akan menguap dengan laju yang lebih besar. Karena itu, laju evaporasi tentunya merupakan fungsi dari selisih antara tekanan uap jenuh dengan tekanan lingkungan. Berikut persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan laju evaporasi secara umum. Ketika tekanan uap jenuh jauh lebih besar dari tekanan lingkungan, nilai P dapat diabaikan. Sehingga persamaan konsentrasi akibat uap yang terperangkap di area tertutup menjadi seperti ini. Umumnya nilai T sama dengan TL, sehingga persamaan bisa disederhanakan sebagai berikut. Nilai koefisien perpindahan massa gas diperkirakan melalui perbandingan terhadap zat referensi. Zat yang dapat dijadikan referensi antara lain adalah air, dengan nilai koefisien perpindahan massa 0,83 cm per second. Selanjutnya, untuk pembentukan uap dari pengisian cairan ke bejana. Laju perpindahan massa uap adalah laju volumetrik dikalikan densitasnya. Densitas uap didefinisikan dengan persamaan berikut mengikuti hukum gas ideal. Maka diperoleh persamaan berikut, yang dapat langsung digunakan jika uap di bejana dalam kondisi jenuh. Jika tidak jenuh, digunakan P sebagai faktor koreksi. Jika pengisian dilakukan dari atas bejana atau disebut splash filling, nilai P sama dengan 1. Jika cairan disalurkan ke dasar tangki atau subsurface filling, nilai P adalah 0,5. Jika kita gabungkan laju pembentukan uap dari evaporasi cairan dalam bejana serta pengisian cairan ke bejana, maka kita memperoleh persamaan berikut. Dengan demikian, kita peroleh juga konsentrasi uap total dari kedua sumber tadi. Dalam banyak kasus, nilai Ka jauh lebih kecil daripada perpindahan uap akibat pengisian, sehingga evaporasi cairan dalam bejana dapat diabaikan. Berikut contoh kasusnya. Oke, kita sudah membahas tahap identifikasi dan evaluasi.
Di segmen video berikutnya, kita akan membahas tahap pengendalian serta aturan yang berlaku. Sampai jumpa!